Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ayah bunda yang saya hormati, kajian Majelis Taklim Nurul Huda yang insya Allah mendapat rahmat dari Allah Ta'ala. Senantiasalah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala, bersyukur menghargai pemberian Allah yang berupa materi maupun imateri. Materi kita sudah diberikan rezeki tentang uang, pekerjaan, dan lain-lain. Yang non materi kita diberikan hidayah, inayah, taufik, kesehatan, ketenteraman, kenyamanan, kedamaian. Semua itu karena Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sahabat dan Bapak Ibu yang saya hormati, untuk topik kajian malam ini ya agak aneh temanya, yaitu menaklukkan tebing terjal kemanusiaan. Jadi kalau kita belajar dari seorang nelayan pada suatu malam di tengah lautan gelap gulita, atau di padang pasir suatu malam gelap gulita jauh dari perkampungan, jauh dari desa, semuanya gelap, tapi dia punya pandangan ke atas, ke langit, yaitu ada bintang atau ada planet. Itulah sebagai navigasi. Nah, dalam kehidupan juga kadang demikian. Kehidupan manusia kadang mengalami saat-saat gelap. Karena hidup ini ujian identik dengan soal. Soal harus dikerjakan, untuk mengerjakan harus tahu materinya. Dan materi sebetulnya sudah open book oleh Allah Ta'ala. Nah, dengan kita melihat dalam kegelapan itu tidak langsung marah ataupun kecewa, menderita dan lain sebagainya, tapi kita memandang bahwa ada sinar secercah seperti seorang nelayan yang di tengah lautan gelap gulita, dia masih melihat entah itu planet Jupiter yang terang ataupun rasi bintang yang lain. Dia sudah mengetahui arah mata angin utara, selatan, timur, barat. Demikian kita juga seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, maka sebetulnya dalam kita kajian ini kita itu yang mungkin ya memberikan ceramah ataupun memberikan kajian itu sebenarnya kalau saya amati itu lebih penting dari seorang dokter atau tenaga medis atau petani, Pak. Contoh kalau kita melihat di Bandung Barat ini ada peristiwa tanah longsor yang korbannya banyak ya. Saat-saat yang seperti itu yang namanya penceramah harus sabar, Pak, harus ini tidak penting. Yang penting itu adalah satu yang menolong tenaga medis, dokter ataupun petani yang memberi makanan. Maka sebetulnya kita ini kalau ya belajar dari apapun itu sebetulnya tidak akan merasa paling tinggi, tapi semuanya adalah tergantung diri kita ini oleh Allah dikaryakan ya. Kita ini sebagai karya agung dari Allah Ta'ala juga dikaryakan di semesta ini untuk berkarya kemanfaatan dan kebaikan sesama, khususnya manusia dan juga alam semesta.
Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita berselancar panjang sana melihat ayat Allah ya, yang berhubungan dengan tema ini, yang sebetulnya ini saya dimotivasi oleh sebuah surat 90 itu ya, yang di situ ada ayat bahwa kita disuruh mendaki. A'udzubillahi minasyaitonirrajim ya. Ini sebagai prolog dulu ya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 38 ini ada petikan ayat ya, di depannya itu kan itu ya. Ya malaikat untuk Adam suruh turun. Kemudian lanjutannya wa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Maka ketika datang kepadamu petunjuk dariku, dari Allah maksudnya, lalu siapa yang mengikuti petunjukku itu, maka tiada kecemasan atas mereka dan mereka tidak berduka cita. Nah, jadi ini seperti tadi ya, Bapak Ibu yang baca di WA grup Tilawah Fahmil Quran, itu kan ada suatu grup membahas tentang bahagia. Buktinya kita menderita kan begitu. Tapi kalau Al-Qur'annya surah 20 ayat 2 itu kan Allah menurunkan kitab Al-Qur'an itu supaya kita tidak susah. Kalau tidak susah itu difahami mafhum mukhalafah. Itu kan gembira. Gembira juga mendekati bahagia. Nah, makanya orang bahagia cirinya juga ini tidak takut ya, tidak cemas, tidak berduka cita. Tapi kalau ayatnya bukan litaskau untuk susah, berarti kita itu diturunkan petunjuk itu adalah untuk gembira, untuk bahagia, karena kita sudah tahu arahnya. Kalau mau jalan itu sudah tahu arahnya. Mungkin ke tempat yang dingin kita sudah punya siapkan jaket dan lain sebagainya, ini namanya sudah tenang, tidak cemas lagi. Beda yang tidak tahu, ternyata dingin, ya nggak bawa jaket dan lain sebagainya. Nah, maka di sini jelas sekali ya, siapa yang mengikuti petunjuk tabi'ah hudaya, petunjuk Allah, maka sebenarnya dia itu tidak cemas dan tidak berduka cita. Nah, kita lanjut ke topik kita ya. Dalam ya surat 90, wama atroka mal akobah ya, wama ya, dan apakah ya, kamu ya, wama atroka apakah kamu ya, belum tahu, maksudnya juga apakah kamu ya ingin mengerti apa itu al-akobah, yaitu akobah atau mendaki lagi sukar. Nanti akan jelaskan oleh Allah sendiri. Apa sih akobah itu ya? Kalau orang mau naik keberatan beban Pak, naik gunung misalnya, pakai ransel di punggung sini sudah berat, pakai di depan sini sudah berat dan lain sebagainya kan juga berat ya. Tapi itulah hanya ilustrasi ya, kalau naik itu mesti berat. Maka banyak sekali kalau truk-truk yang muatannya melebihi kemudian tidak kuat naik, gelondor misalnya seperti itu, karena remnya tidak kuat ya. Falak tahamal akobah, wama atroka mal akobah fakurokobah. Tetapi dia tidak menempuh jalan yang mendaki dan sukar. Dan tahukah kamu apakah jalan yang mendaki dan sukar itu? Ya. Ini surah 90 ayat 11 sampai 12. Nah, akobah yaitu melepaskan budak dari perbudakan. Dulu pernah saya singgung ya. Kalau sekarang kan melepaskan budak, sekarang tidak ada budak, Pak. Nah, namanya ayat itu juga bisa sinkron simetri ke dalam diri kita.
Ya, kita jangan diperbudak oleh pikiran kita, misalnya seperti itu, nanti bisa masuk juga. Hidup ini bukan dataran yang rata. Tadi depan saya sudah mengatakan hidup ini ujian ini dengan soal harus dikerjakan. Jadi bukan dataran yang rata. Hidup adalah sebuah negeri yang di dalamnya kita dihadirkan dengan segenap susah payah. Sebagaimana sumpah ilahi di awal surah Al-Balad, yaitu kan ada sumpah sebuah dengan negeri. Lalu setelah pengakuan jujur tentang betapa beratnya perjalanan ini, Al-Quran melontarkan pertanyaan yang mengguncang. Tahukah kamu apa itu Aqobah? Ia bukan sekadar tanjakan biasa, ia adalah tebing terjal yang menjadi garis batas antara manusia yang sekadar hidup dan manusia yang sudah menjadi maksudnya. Jadi tebing terjal ini ya sebagai batas antara manusia yang biasa ya, dan manusia yang sudah mengikuti petunjuk Allah, misalnya sudah di atas 1 derajat, misalnya seperti itu. Karena apa? Ya, sebagai garis batas antara manusia yang sekedar hidup dan manusia yang sudah menjadi. Antara kita yang hanya telah dan kita yang sudah berhasil mengubah kelelahan itu menjadi cahaya. Jadi batasnya sebagai tebing terjal ini sebagai batas, yang satu sudah pencerahan mendapatkan cahaya, yang satu belum. Jadi bukan hanya sebuah gunung seperti tadi ya. Dan sebagai jalan terjal menuju jannah, tempat kedamaian, tempat kenyamanan, tempat keindahan, sebuah tanjakan spiritual yang memisahkan zona nyaman kepatuhan ritual dengan puncak heroisme iman yang sungguhnya. Disinilah iman tak lagi diukur oleh seberapa banyak kita sujud, tetapi oleh seberapa dalam luka sosial yang berani kita sentuh dan kita obati. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, dalam sejarah Nabi kan mengatakan, siapa yang pada malam hari tidur nyenyak karena kekenyangan, sedang tetangganya itu tidak bisa tidur karena kelaparan, maka dia bukan orang beriman. Walaupun mengaku Tuhan, mungkin walaupun sholat, mungkin walaupun haji, umroh dan lain sebagainya, tapi ada seperti itu, oleh Rasul dikatakan itu belum beriman. Kemudian orang yang masih berkata kotor, kan juga dijelaskan dalam sejarah itu, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Apabila beriman pada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata yang baik atau diam. Ya. Maka berkata atau ngomong itu seperlunya, Pak. Kalau perlu ngomong itu mas. Tapi kalau perlu diam itu mas. Kalau bapak-bapak diomeli istrinya itu dengarkan, itu diam itu mas, Pak. Ya. Karena seorang istri itu kalau ngeluh dengan omongan banyak didengarkan itu sudah selesai. Solusinya tidak usah dikasih solusi. Dengarkan baik-baik itu udah senang sekali, udah selesai kan itu. Ya. Maka ada dokter itu kan, bapak-bapak jangan diem aja. Nanti bisa kanker, suruh ngomong biar ada oksigen kan begitu. Itu Dokter Fauzi dari Sidoarjo ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, Al-Aqobah adalah metafora. Metafora itu permisalan atau siloka. Tapi sempurna untuk lompatan kualitatif jiwa. Ia adalah momen ketika keimanan yang hangat dalam dada harus berubah menjadi peluh yang mengucur di kening dan pengorbanan yang menguras kantong. Itulah mengapa penjelasannya langsung konkret, membebaskan budak pikiran. Jadi bukan hanya istilahnya ritual,
bukan kesolehan pribadi tapi ada kesolehan sosial. Ya, kita punyanya apa? Kita punya tenaga. Ya. Kalau selama kita itu ada waktu dan sehat, ya, dimintai tolong berangkat itu aja. Nggak usah mikir siapa itu. Itu namanya sudah ikhlas. Ya. Ikhlas itu tidak mengerjakan itu gembira gitu loh Pak. Contoh konkret gini ya Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu mungkin punya cucu, ada yang sudah punya cucu ya. Ngojek ngeterke putune sekolah, ngopit motor misalnya gitu, bawa motor. Telat sidik disengeni, wah wakungi telat. Enggak marah Pak, karena sudah ikhlas pas anu itu. Wis tekan dalan berhenti dulu Kong, beli jajan, kehilangan duit. Ya ikhlas, ora gemereng. Ikhlas ingatan nih loh. Jadi nek jenengan sedekah di masjid, sedekah di ini seperti itu, ndak ngarep-arep. Itu udah dialami nanti Bapak yang punya cucu, ibu-ibu yang cucu, itulah. Ya ikhlas itu. Kok saya bisa cerita karena saya ngalami. Digetak-getak putune ya ora apa-apa. Ya. Ngojek tombok duit, tombok tenaga. Orang untuk bayaran, ya. Tapi seneng ikhlas margane. Nah itulah sebenarnya keikhlasan itu di situ, ya. Tidak mengharap sesuatu, ya. Termasuk di sini ayat 14-nya, au it'amum fi yaumin dzi masghobah. Memberi makan di hari kelaparan. Nah, kan penting sekali. Kemarin kan kita juga partisipasi ya di Sumatera misalnya. Walaupun sedikit tidak masalah, tapi kan kita sudah melaksanakan ayat. Kan namanya kena apa Pak? Kena bencana, itu kan ya raiso ngliwet, raiso ini dan sebagainya. Itu kan kelaparan walaupun kaya raya Pak. Maka orang yang kaya raya itu bisa saat hari ini jatuh miskin bisa. Misalnya banjir deras, ya toh, di rumah itu ada emas sak gentong, ada duit sak lemari. Tapi kebanjiran terus ngungsi, randhe apa-apa gertok cimbiji, ya kan terus kelaparan termasuk itu. Jadi miskin, misalnya seperti itu. Jadi memberi makan di hari kelaparan. Dan juga ya, yatimam dan makrobah, mengulurkan tangan pada yatim yang masih ada ikatan darah. Yang ada ikatan darah dulu kita punya ndak, ya anak yatim itu perlu kita apa itu istilahnya, kita infak atau sedekah. Kalau tidak punya ya seperti kita itu sebagian sudah mengumpulkan, nanti diserahkan ke yatim piatu dipanggil, itu juga suatu kebaikan juga. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau sudah seperti itu, ya, miskin, kemudian kelaparan, kalau memberi makan orang kelaparan itu menyambung nyawa Pak. Kalau lapar tidak makan itu kan bisa mati misalnya. Maka makanan gizinya menjadi darah, ya bisa usianya bisa bertambah. Kemudian au miskinan za matrobah, dan merangkul ya si yang terburuk dalam debu kehinaan. Jadi ada orang yang terburuk mungkin kan karena sesuatu hal, karena PHK dan sebagainya. Itu bukan malah dielek-elek tapi kita rangkul ya, kita bisa kita motivasi lagi supaya semangat bahwa hidup ini harus juga melihat ke atas dan melihat ke bawah. Kalau melihat ke atas terus kan bisa kesandung Pak. Jalan lihat atas terus, nek batu enggak tuh. Ya. Padahal orang jatuh bahaya itu bukan karena batu gede loh Pak. Bisa hanya kerikil itu kepleset malah geblak bisa gegar otak ya. Hal yang kecil itu menandakan bahwa hal kecil itu jangan disepelekan. Atau kulit pisang itu juga berbahaya misalnya seperti itu. Jadi kadang ke atas kadang ke bawah. Nah, 4 hal ini bukan daftar amal, itu adalah anatomi dari sebuah revolusi sosial yang dimulai dari dalam diri. Dalam bahasa sosiologi, ini adalah transisi dari kesadaran magis yang pasrah pada takdir menuju kesadaran kritis yang memahami
bahwa kemiskinan dan penindasan seringkali adalah sebuah struktur yang timpang dan bahwa setiap individu memiliki agensi untuk mengubahnya sekecil apapun. Membebaskan budak adalah tindakan melawan sistem ekonomi yang mengobjektifikasi manusia. Memberi makan di masa paceklik adalah solidaritas yang mengikis individualisme di tengah bencana kolektif. Menyantuni yatim kerabat adalah keberanian mengutamakan hak orang lain atas warisan dan sengketa keluarga yang biasanya penuh dengki, dan juga membantu si miskin yang tak menarik perhatian adalah ujian tertinggi keikhlasan, jauh dari kamera dan pujian. Nah, jadi ikhlas tadi kita membantu tanpa pujian. Lah wong dongane wong sing diparingi niku mesti apa ya Pak? Ya. Kados status saya tadi kan, ya. Ya tiap hari hampir ada orang minta atau ngamen misalnya karena pinggir jalan rumahnya. Doanya tuh bagus, cuma dikasih 1.000-2.000 itu sehat kakung, rezeki lancar gitu. Dongane iki rezeki lancar sehat. Kan aku nggih amin gitu. Ya. Nah, tapi nek ora sadar wah omahe tutup wae dikunci, tutupan kabeh. Ya enggak masalah itu kan untuk keamanan juga. Tapi nek tempat saya kan terpaksa di subuh sampai isya itu terbuka gitu. Maka semuanya itu tergantung diri kita. Jadi Allah kadang mengirimkan hadir itu lewat orang-orang yang mungkin kita rendahkan atau mungkin ya tidak selevel dan sebagainya. Maka sebetulnya kalau kita memahami itu kan ada ayat yang memberi itu ada yang minta-minta, ada yang tidak minta-minta. Karena ada orang yang miskin itu perwira Pak, tidak mau minta. Nah, itu juga oleh ayat juga disuruh memberi. Nah, perhatian ya, ngaji ini kan cuma teori Pak, praktekan nanti kita di masyarakat masing-masing. Seperti saya sampaikan ya, kalau ngaji gini sabar. Ini nanti ngaji ini di jalan ya, pelan-pelan disalip uang mepet itu sabar itu ngajinya yang kono asine pencerahan, bukan kalau di sini kan kita kan ya kelihatan soleh kabeh, kelihatan alim kabeh, ya, kelihatan baik kabeh, nanti di jalan itu. Ya. Kita lanjut. Ya. Dari kacamata sosiologis ya, tadi al-aqobah yang diajukan Al-Quran sesungguhnya adalah social leader yang berbeda, bukan tangga untuk menaiki status sosial ekonomi, melainkan tangga untuk turun, mendekat, dan menyelami. Ia adalah proses decentering the self, menggeser ego dari pusat alam semesta pribadi dan menempatkan penderitaan orang lain sebagai prioritas. Artinya bukan egoisme mementingkan diri, tapi sudah bermanfaat untuk orang lain. Ya, dalam sejarah kan Nabi khairukum ya, anfa'ahum linas. Sebagai kamu adalah orang yang bermanfaat untuk manusia. Dalam masyarakat modern yang sering diselimuti alienation, di mana manusia terasing dari tetangganya sendiri, tindakan-tindakan konkret dalam ayat itu adalah resep untuk memulihkan sosial yang tidak tergoyak ya. Ini bisa dibaca lagi. Nah Bapak Ibu yang saya hormati, ternyata kalau kita melihat tentang keimanan itu selalu ada hubungannya dengan masyarakat. Termasuk ciri takwa misalnya ya. Dalam surah Al-Baqarah 177 itu kan laisal biro antu walu wujuhakum kebalal masrik wal maghrib walakinal biro man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikat wal kitab wal nabiin. Lantas wa atal mala halahu bi, dan ya atal mala memberikan harta ala hubi yang dicintainya. Untuk siapa? Dzawil kurba, keluarga dekat, wal yatam, anak yatim, wal masakin, orang miskin, wabna sabil dan ibnu sabil,
dan juga wasailin dan orang peminta-minta, wa firikob dan orang yang dalam kecelakaan atau juga bisa orang yang berutang dan lain sebagainya. Jadi ada kaitannya kepada ibadah sosial. Maka perintah untuk kita sholat juga waktu zakah. Nah, ketika kita berani mendaki akobah dengan melepaskan sesuatu yang kita cintai, termasuk harta, waktu, rasa aman untuk orang lain yang tak memberi imbalan, jadi ikhlas tadi, pada saat itulah kita bukan sekadar melakukan filantropi, tapi sedang membangun ulang peradaban dari tingkat mikro. Kita sedang mempraktekkan apa yang sosiolog sebut sebagai altruisme radikal, sebuah kebaikan yang melampaui kepentingan genetik atau kelompok yang menjadi fondasi bagi masyarakat yang beradab dan berbelas kasih. Tapi biasanya kalau kita melihat yang demikian, itu sebuah komunitas itu melakukan praktek, tapi tidak usah bengok-bengok, Pak. Ya. Bikin rumah sakit, bikin sekolahan untuk mencerdaskan orang, bikin tempat yatim itu tidak usah bengok-bengok ini loh, sunnah ini loh, tidak usah, langsung aja action itu yang dimaksud para sosiologi seperti itu. Itu harus, maka terbaik umat manusia itu adalah yang bermanfaat untuk sesama. Untuk naik kita harus seimbang, Pak. Jadi dalam hidup ini kan tadi sebuah ujian ya. Dalam surat 21 ayat 35 ujian itu ada baik ada buruk. Kalau baik itu tidak kuat ya. Ada contohnya mantan gubernur, duitnya oke ya. Dan lain sebagainya. Akhirnya seperti itu misalnya. Itu termasuk bagi saya wah itu tidak kuat itu diuji baik. Nah. Ada yang ujian buruk mungkin ya. Tapi biasanya ujian buruk malah banyak sing kuat. Nah, kuncinya seimbang, Pak, dalam kita kehidupan untuk bisa melaksanakan tadi, yaitu tubuh makanan bergizi, kemudian pikiran positif, ya. Pikiran positif itu termasuk kita berkomunitas, komunikasi itu bisa menjadi positif. Jiwa mengakses pencerahan, jangan mengakses kegelapan. Termasuk buku HP, ya buku HP itu kan ada konten-konten yang gelap, Pak, itu, Pak. Nanti kalau yang dibuka yang gelap-gelap terus nanti kecanduan, terus yang buka gelap terus, cerai tidak muncul kan begitu. Kan wall atau dinding suatu channel atau akun, baik itu Facebook atau yang disetel apa nanti oleh provider sana, yang di luar yaitu. Kalau yang setel ya itu ya nanti yang keluar itu. Kalau yang baik juga nanti yang baik kan begitu. Kalau tidak seimbang pasti oleng, Pak. Yang namanya tidak seimbang mesti oleng. Ya. Jadi terutama kalau tubuh makanan bergizi ini, Bapak Ibu jangan sampai telat minum ya. Kalau tidak puasa. Kalau telat makan tidak apa-apa, Pak. Ya, tidak masalah. Tapi kalau telat minum itu yang mungkin nanti bermasalah, bisa ke batu ginjal dan lain sebagainya. Pikiran positif, pikiran yang baik-baik saja. Kalau ada orang datang, wah ini mau bawa berita gembira ini, gitu aja, enggak usah wah ini harap utang ya. Jangan gitu ya. Terus mengakses yang pencerahan, yang cerah-cerah. Nah, Bapak Ibu sekalian, di WA saya ada pertanyaan, wali menurut Islam atau menurut Al-Quran. Maka kita akan melihat ya, yang naik level itu juga bisa istilahnya wali. Tapi sebetulnya ini bukan apa itu wali yang secara orang awam bisa berjalan di atas air dan lain sebagainya, itu bukan. Itu bohong itu, melawan hukum alam tuh. Tapi kalau berjalannya pakai kapal itu enggak bohong. Tapi kalau itu tok cuma cerita fiktif ya. Kita lihat ya jawaban saya untuk wali menurut Al-Quran. Kita buka mulai dari ayat 62 di surat Yunus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala
Inna awliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ya. Ini artinya ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu mereka tidak ada kekhawatiran dan tidak pula mereka bersedih hati. Jadi bahasanya sini adalah aulia. Aulia itu jamak taksir, ya, berbentuk plural. Kalau mufradnya adalah wali, ya. Maka ada di surah Kahfi ayat 17 itu kan mayyahdillahu fahuwal muhtadi. Barang siapa yang mendapatkan petunjuk, dialah itu mendapat petunjuk. Wa man yudlil falan tajidalahu waliya mursida. Tapi kalau dia itu memilih sesat, maka dia tidak akan berjumpa dengan seorang wali, seorang pembina, seorang pembimbing yang mursida, yang mensadarkan, menyadarkan. Jadi yarsudun mursida, orangnya itu adalah orang yang sadar. Nah, keterangannya ayat selanjutnya, ayat 63. Alladzina amanu wa kanu yatakun, yaitu orang-orang yang beriman dan mereka itu bertakwa. Jadi wali itu ini surat 63 ya, yaitu orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa. Apakah ini harus pakai jubah? Tidak, Pak. Ya. Jadi wali itu tidak harus pakai jubah menurut ayat ini. Lantas ayat 64-nya ya. Lahumul busra fil hayati dunya wa fil akhirah. La tabdila li kalimatillahi dzalika huwal fauzul adzim. Bagi mereka berita gembira di dalam kehidupan dunia dan dalam kehidupan akhirat. Tidak ada perubahan bagi kalimat-kalimat Allah, yang di depan itu adalah kemenangan yang besar. Jadi dia itu mendapat kabar gembira. Jadi tidak selalu sedih, tapi sudah kabarnya itu menyenangkan. Dapat wahyu, gembira, mendapat pencerahan dan lain sebagainya. 65 ayatnya. Wala yahzunka qauluhum innal izzata lillahi jami'a was samiul alim. Janganlah kamu sedih oleh perkataan mereka. Sungguhnya kekuasaan itu seluruhnya adalah kepunyaan Allah. Dialah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi kalau kita menuju ke iman dan takwa, kalau ada orang-orang yang tidak suka, itu janganlah sedih dengan perkataan mereka. Ya. Rasulullah kan seperti itu. Dakwah, ya, dibalangi. Ya. Kan orang di sana itu sebetulnya paham bahasanya, tuh, Pak. Yang namanya Abu Jahal, Abu Lahab itu kan orang Arab asli semasa dengan Nabi. Nek jenenge Quran, jenenge Nabi dakwah kan ya mudeng. Tapi tidak beriman, kenapa? Karena tidak ada wali yang mursyida, tidak ada dia itu kesadarannya. Kuncinya memang kesadaran. Nek dipikir ya pas zaman Nabi kok ya ora anu. Lah mungkin dia ya mengerti cilikane kaya ngono anu dadi nabi ya. Lah akhirnya kan egonya seperti itu. Jadi yang namanya Quran itu bahasa langit, bahasa jiwa, ya, bahasa malakut istilahnya yang tingkatan tinggi, dan itu harus dengan jiwa yang bersih. La yamassuhu ilal mutahharun, tidak akan menyentuhnya kecuali yang disucikan. Ya, surat Waqiah itu kan seperti itu. Kalau masih kotor jiwanya ya tidak bisa tersentuh. Jadi wali menurut Quran ini, Pak, ya, 1, beriman dan bertakwa. 2, tidak ada rasa takut dan tidak bersedih. 3, mendapat berita gembira dunia dan akhirat, maksudnya jasmani dan rohani. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau ada istilah dunia akhirat, itu langsung pikiran kita juga dunia itu urusan dengan jasmani materi, kalau akhirat itu urusan dengan rohani. Jadi kita sudah masuk ke situ, oh seperti itu tadi. Ini jasmani juga gembira, rohani juga gembira.
sebagai kemenangan yang agung. Kalau sudah seperti iman, takwa dipelihara, istiqomah, itu kan menjadi kemenangan yang agung. Sehingga terjadi apa? Menemukan nilai-nilai kebenaran dalam diri sendiri, Pak. Jadi sudah memaksimalkan dalam dirinya itu sudah ada kebenaran-kebenaran yang menyadarkan dirinya. Kalau ingat tema apa ya saya dulu itu kan ada prolog saya, ya, telur itu kalau pecah dari dalam, ya, itu ada kehidupan. Karena bisa nanti menjadi anak ayam. Tapi kalau telur itu kita pecah dari luar, tidak ada kehidupan, hancur semua. Seperti kita kalau dari dalamnya, dari diri kita masing-masing ini, ya, sudah menemukan nilai-nilai kebenaran, nilai kebaikan, itu tinggal menjalankan saja. Tapi kalau mau berbuat baik harus ditempeleng dulu, diuneni dulu dan sebagainya. Nanti misalnya anak kan juga, oh karena takut itu. Menjalankan kebaikan karena takut, itu juga belum menemukan nilai-nilai kebaikan. Dan juga sudah menemukan tempat berkah, Pak. Nah, tempat berkah itu menurut Al-Quran, waktu umatnya Nabi Nuh masuk kapal, ya, itu dijelaskan sebagai tempat berkah. Fa'idas tawai ta anta wa man ma'aka ngalal fulki fakulil hamdulillahilladzi najana minal qaumid dzalimin. Apabila kamu dan orang-orang yang bersamamu telah berada di atas bahtera atau kapal, maka ucapkanlah segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kami dari orang-orang yang zalim. Jadi satu, ya, sebagai keberkahan di dalam dirinya mikrokosmos, kemudian yang makrokosmos adalah yang di kapal tadi karena bersama-sama orang yang sudah besar, sudah menemukan nilai-nilai kebenaran dalam diri dan juga mendapatkan berkah. Dan kalau untuk masyarakat itu sesuai di dalam surat 7, surat Al-A'raf ayat 96. Ya. Walau ana ahlal qura amanu wa taqau, ya, la fatahna, ya, itu akan dibukakan keberkahan dari langit dan dari bumi. Syaratnya apa? Iman dan takwa, sama saja seperti ini. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, menuju tempat berkah. Ini tadi sudah saya singgung, surat 796, ya, syaratnya iman dan takwa. Kemudian kapal Nabi Nuh juga tempat berkah. Ini Al-Mu'minun 29. Dan berdoalah ya Tuhanku, tempatkanlah aku pada tempat yang diberkati. Nah ini. Dan engkau adalah sebaik-baik yang memberi tempat. Nah, jadi doanya kan minta tempat yang berkah. Yaitu tadi setelah masuk ke kapal. Ini surat Al-Mu'minun ayat 29. Jadi ternyata tentang wali itu seperti itu, tempat berkah itu ya seperti itu, sehingga kita ini hidup ini sudah nyaman, tidak mudah oleng dalam kehidupan karena sudah paham tentang petunjuk. Kalau ada ujian ya memang hidup ini ujian, harus diselesaikan, mencari solusi, ya. Saya itu punya cucu ada yang pintar cari solusi, Pak. Misalnya datang ada, walaupun masih SD, di tempat cucian itu ada apa itu, kotoran piring, gelas tuh, dia itu langsung nyuci, enggak usah gembereneng kok ini anu enggak. Jadi basisnya itu atasnya seorang anak itu sudah ngerti, oh berarti ini agak cerdas gitu. Langsung ya makan dicuci semua, walaupun itu bukan tempatnya dia. Padahal aturannya harus mencuci piringnya sendiri. Tapi karena dia basicnya atau endingnya itu untuk solusi, tidak mencari masalah, ya itu. Ya sebenarnya kita kalau ada sesuatu itu mencari solusinya lebih enak. Nggak usah iki sebabnya apa dan lain sebagainya, nyari-nyari gitu. Tempat yang berkah ada dua, di makrokosmos semesta atau komunitas juga, dan di mikrokosmos atau tubuh kita. Merasakan kehadiran Allah
Dan yang belum bisa merasakan kehadiran Allah, Tuhan, ya, belum bisa menghadirkan Tuhan, belum bisa menghadirkan Allah, itu biasanya mudah frustasi, cemas, menderita, gelisah, dan khawatir. Jadi kalau kita mengkaji itu sudah harus mendapatkan ketenangan, kepastian, kemudahan, pencerahan, sehingga pulang itu ada kedamaian. Maka kajian kita ini kan endingnya itu ke pencerahan dan kesadaran. Kalau ngaji ke pencerahan dan kesadaran, itu kalau dia itu masih istilahnya fasa mungkar, mesti tidak kerasan Pak ngaji Pak. Misalnya kalau jelaskan sholat itu bukan hanya ritual, tujuannya apa? Tujuannya tanha nil fasa mungkar, mencegah dari fasa dan mungkar, keji dan mungkar. Nah kalau ngerti tujuannya itu kan dia rajin ke masjid, rajin sholat kan juga tidak berani fasa mungkar. Kemudian yang kedua tujuannya apa? Surat 20 ayat 14. Kalau tadi surat 29 ayat 45. Sholat itu adalah lidzikri, untuk mengingat Allah. Dilatih mengingat Allah waktu sholat dan lain sebagainya. Nah, kalau sudah mengerti itu, insya Allah akan tambah kesadarannya. Bapak Ibu sekalian, ya, mungkin sekian dulu ya, karena saya besok jam 4 pagi harus mengantar istri menjenguk saudara ke Pekalongan. Jadi persiapan nanti beribadat, dan semoga kita semua dalam sehat fiat. Yahdillahu linurihi mayasya. Allah memberikan petunjuk semesta rohani pada siapa yang kehendaki. Siapa yang kehendaki adalah orang-orang yang berkehendak. Nasrun minallahi wa fadlun qarib. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.